Mirsa, sejauh mana Indonesia dan Tiongkok saling mempengaruhi dan bagaimana peran kedua negara di Asia? Kita akan membahasnya bersama tenaga ahli utama Deputi 4 Kepala Kantor Staf Kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin dan juga ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jayadi baru rilis tapi tadi siang ya. Tapi saya ingin ke Bang Ali terlebih dulu. Bang Ali, laporan dari teman-teman patroli udara TNI pasca kunjungan Presiden justru bertambah nih. Kapal-kapal asing ini. Bahkan Coast Guard masuk lagi ada 3 dari Tiongkok. Saya tidak tahu informasinya dari mana, tetapi yang pasti dari pantauan terakhir yang dilakukan itu, jangankan pada waktu Presiden tiba di Natuna, Presiden baru rencana saja tiba mau akan berkunjung ke Natuna itu udah pada tidak ada terbirit-birit. Itu disampaikan langsung oleh beberapa kawan saya yang kami sama-sama pernah menjadi forum kerjasama Indonesia-Tiongkok ekonomi pada waktu saya di DPR. Tapi ini buktinya balik lagi. Ya, itu yang saya bilang. Sepertinya tidak takut dengan kehadiran Presiden kemarin. Tidak, saya kira itu tidak benar. Karena dari Departemen Luar Negeri Cina sendiri, kemudian kawan-kawan di Departemen Luar Negeri, kami juga mendapatkan kabar bahwa setelah kunjungan Bapak Presiden itu sama sekali di laut zona ekonomi eksklusif itu tidak ada lagi yang mereka. Tidak ada lagi, tapi tadi kita ada laporannya dari Natuna, dari kapal Bakamla yang mengatakan soal itu, laporan dari teman-teman. Bisa dua kejadian, apakah ada di karena itu kan 12 mil wilayah teritorial atau 200 meter 200 mil dari zona ekonomi eksklusif. Jadi mungkin yang bersinggungan. Saya kira itu. Oke, Mas Jayadi, hari ini ada rilis dari LSI survei publik terhadap negara-negara berpengaruh di Asia. Apa kata publik kita soal Tiongkok? Tiongkok untuk pertama kalinya pada tahun 2019 ini, kita surveikan sejak tahun 2011, sudah 10 tahun terakhir, Tiongkok adalah negara paling berpengaruh di Asia maupun di Indonesia, dan sudah mengalahkan Amerika Serikat. Mengalahkan Amerika Serikat, itu jadi persepsi publik kita ya? Sampai dengan 10 tahun lalu Amerika Serikat nomor 1, Jepang nomor 2, Cina nomor 3. Kemudian 2016 harus disurvei lagi, Cina masih bersaing ketat sama Amerika Serikat dan Jepang. Untuk 2019 Cina jauh meninggalkan Amerika Serikat. Jumlah orang yang menganggap Amerika Serikat sebagai negara paling berpengaruh, paling besar menganggap Cina sebagai negara paling berpengaruh di Asia dan Indonesia itu 2 kali lipat daripada orang yang mengatakan Amerika sebagai negara paling berpengaruh. Itu satu yang menarik dari temuan hasil survei ini. Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Apa alasan atau argumentasi dari publik kita? Kemungkinan ya ada banyak ya. Kita bisa lihat misalnya opini publik itu untuk melihat negara berpengaruh itu tergantung kepada satu, seberapa besar kehadiran negara tersebut di negara dalam hal ini di Indonesia ya. Kehadiran itu apa maksudnya? Secara politik, secara ekonomi. Secara ekonomi itu misalnya apakah proyek-proyek, investasi dan sebagainya, secara budaya dan juga secara militer bisa jadi. Pertahanan ya? Iya, secara pertahanan. Kalau itu dianggap terlihat langsung oleh masyarakat atau tidak langsung baik melalui media maupun mereka melihat sendiri, maka itu akan menjadi clue bagi masyarakat bahwa ini negara paling berpengaruh dan mereka pun membandingkan dengan negara-negara lain, terutama negara-negara besar ya. Dan selama 10 tahun terakhir itu sebetulnya tidak ada perubahan dalam negara mana yang paling berpengaruh di Asia dan Indonesia. Masih 3 negara itu yang utama, China, Amerika Serikat dan jadi publik kita menganggap negara masih kurang hadir, belum hadir begitu ya? Bukan, ini kehadiran Cina di Indonesia. Kehadiran Cinanya, Tiongkoknya di Indonesia. Iya, itu yang terlihat. Nah, yang menarik begini Mas Wahyu. Mas Jayadi, yang menarik kita bahas lagi di segmen berikutnya. Saat lagi. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Mas Jayadi, tadi tertunda, apa yang menarik Mas tadi maksudnya? Iya, jadi di satu sisi masyarakat melihat pengaruh Cina itu makin besar di Asia dan Indonesia, tapi pada saat yang sama ketika melihat apakah pengaruh itu positif atau negatif, nah pengaruh itu dianggap makin negatif. Jadi jumlah orang yang menganggap negatif pengaruh Cina terhadap Indonesia dan Asia itu jumlahnya meningkat tajam, sedangkan jumlah yang menganggap pengaruhnya itu positif itu jumlahnya menurun sangat tajam selama 10 tahun terakhir gitu. Ini karena ada sentimen-sentimen tertentu atau? Ya, salah satu saya kira salah satu jawabannya adalah politik di dalam negeri, politik dalam negeri, karena ada pembelahan politik yang jelas di dalam masyarakat yang menilai negatif pengaruh Cina itu. Misalnya di riset itu ketemu bahwa pendukung mantan capres nomor 2 di 2019 lalu
itu cenderung lebih negatif sikapnya terhadap Cina terutama ya. Sebenarnya sikap negatif terhadap asing itu cenderung dimiliki memang oleh kelompok pendukung Prabowo Sandi di pemilu lalu. Nah, tetapi terhadap Cina itu sangat negatif. Saya kira itu masuk akal, logis karena memang isu itu kan isu asing itu kan memang sangat marak di pemilu lalu. Sekarang sudah jadi Menhan, tentu ini juga bisa mungkin kita mengubah belum persepsi tahu itu di tahun depan ketika negara benar-benar hadir misalnya di perbatasan di Natuna. Ya. Mali. Ya, yang pasti bahwa kunjungan Bapak Presiden kemarin ketika beliau berkunjung ke Natuna itu adalah memberikan pesan penting kepada masyarakat Indonesia dan khususnya bagi nelayan yang ada di Natuna dan masyarakat Indonesia yang ada di sana bahwa negara hadir. Negara hadir untuk memberikan perhatian penuh terhadap wilayah-wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam posisi ini saya kira langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri Pertahanan sangat luar biasa dalam hubungan bilateral antara Indonesia dengan Cina. Tapi sayangnya masih saja berputar-putar itu Coast Guard dan nelayannya. Nelayan kita yang kabarnya mau dibawa ke Natuna dari Pantura sudah jalan atau sudah saya dengar tadi saya komunikasi sama Kang Yayat. Mudah-mudahan nonton juga malam ini. Kalau nggak salah mereka hari Jumat Sabtu mulai bergerak. Iya, karena memang wilayah itu kan sangat aman untuk mereka bisa mencari ikan, kemudian nelayan di sana. Jadi ya kita harapkan seperti itu. Sudah diberi fasilitas kemudahan BBM katanya akan dijamin juga oleh pemerintah. Kemarin itu ketika Bapak Menteri KKP Pak Edi Prabowo juga memberikan jaminan terhadap fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah itu adalah freezer, kemudian situasi keamanan. Ya. Kemudian pabrik es dan terkait dengan keamanan dan kepastian hukum yang mereka hendak melaut di sana. Karena nelayan ini juga takut juga kabarnya, bahkan sebelum peristiwa akhir tahun kemarin ini yang ramai-ramai Coast Guard dan ada kapal nelayan yang sempat terjadi konfrontasi dengan Coast Guard kita juga. Nelayan juga takut berhadapan dengan nelayan-nelayan dari asing termasuk dari Tiongkok ini. Jadi gini. Sudah dipastikan ini nelayan benar atau nelayan jadi-jadian atau bagaimana sebenarnya sampai takut sama nelayan ini? Tidak. Yang pasti begini, memang kalau 12 mil wilayah teritorial dengan zona ekonomi eksklusif itu kan jauh. Setiap itu kan wilayah terbuka untuk semua negara. Mondar-mandir situ nggak ada masalah. Yang jadi persoalan kalau dia berhenti kemudian menangkap dan mengawal kapal nelayan China. Jadi saya melalui Metro TV saya ingin mengatakan bahwa pemerintah memberikan kepastian atas jaminan keamanan dan hukum bagi nelayan Indonesia dalam baik. Mas Wahyu, saya kira Mas Jadi tahan sebentar lagi, Mas, nanti akan dilanjutkan lagi kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan Mas Jadi tadi tertunda lagi Mas Jadi, silakan lanjutkan Mas. Iya, tadi kata kunci yang disebut Bang Ali soal kepastian itu saya kira penting karena isu internasional terutama soal ketegangan Indonesia sama Tiongkok ini atau Cina itu mendapat perhatian publik yang sangat luas. Dan kita tahu bahwa publik itu tahu bahwa Cina itu adalah negara besar, sangat berpengaruh dan potensial untuk mendikte Indonesia kan. Begitu. Jadi jangan dua kekuatan hegemoni dunia saat ini adalah Amerika Serikat dan Cina. Pada saat yang sama publik itu mayoritas menganggap atau sentimen publik kepada Cina itu cenderung negatif. Jadi kalau pemerintah tidak baik dalam mengkomunikasikan serta menunjukkan langkah-langkah tegasnya itu, maka bisa persepsi publik bisa makin negatif terhadap pemerintah Indonesia. Bagaimana caranya di satu sisi kita juga membutuhkan investasi dari Tiongkok misalnya? Karena itu tadi kan barangkali saya kira publik setuju atau saya juga setuju bahwa memang harus diselesaikan secara diplomatik. Karena kalau perang ya kita kayaknya kalah gitu ya. Kemudian pada saat yang sama publik harus diberi itu assurance bahwa Indonesia keyakinan bahwa negara Indonesia punya kemampuan untuk menegakkan marwahnya di hadapan negara besar sekalipun seperti Cina. Barangkali salah satu strategi yang terlihat adalah yang sederhana kalau kita tidak bisa mungkin agak kesulitan menyaingi kekuatan pertahanan misalnya. Yang terlihat itu kan baru-baru beberapa hari ini adalah Indonesia mengajak kedua kekuatan besar lain di dunia di Asia dan Indonesia terutama yaitu Jepang dan Amerika Serikat kan dengan menyatakan bahwa akan mengajak Jepang dan Amerika Serikat untuk lebih banyak berinvestasi di Natuna. Ini kan salah satu strategi yang dipakai untuk melakukan balance ya. Jadi saya kira itu sudah satu langkah yang cukup tepat. Tinggal kemudian memastikan bahwa memang kita punya solusi betul-betul konkret
sampai ke tingkat bawah, termasuk kepada para nelayan tadi ya, sebagai pagar laut juga secara tidak langsung kan untuk menunjukkan bahwa negara hadir di situ lewat. Kalau tidak nanti publik menganggap memang benar nih pemerintahan ini kayaknya didikte oleh Cina gitu kan. Nah itu yang jadi masalah. Jadi benar gitu ya Bang. Jadi mengajak langsung Jepang, sudah Presiden mengatakan langsung ketika Menlu Jepang kemarin datang. Amerika juga diajak. Presiden menerapkan satu strategi yang kita sebut dengan foreign direct investment. Jadi bagi para investor, sebagai negara terbuka Indonesia itu bisa membangun kerjasama dengan negara mana saja. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa Indonesia tidak akan mungkin bisa didikte oleh siapapun. Sepanjang kerjasama itu akan saling menguntungkan dan tetap menghormati hak-hak kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan regulasi yang telah dilakukan. Baik, terima kasih Bang Ali Mohtar Ngabalin, Mas Jayadi Hanan. Terima kasih atas waktunya di Prime Time News malam hari ini. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami di Prime Time News hari ini, sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saya Wahyu Wiwoho, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.